Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwatillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian rutin Ramadan. Teriring salam dan doa, kami berharap semoga antum semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan setiap aktivitas kita. Wabillahi rahimakumullah, pada pertemuan kali ini tema yang akan kita angkat adalah tentang keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Untuk membahas tema ini, alhamdulillah telah bersama kita Ustadz Haji Muhammad Zayadi SPT. Semoga Allah menjaga beliau. Beliau adalah Ketua Dewan Syariah Wilayah DPW PKS Jambi dan juga sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Jambi. Wabillahi rahimakumullah. Insyaallah nanti akan ada sesi dialog dan juga sesi tanya jawab. Jadi apabila memiliki pertanyaan dari pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita nanti, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Wabillahi rahimakumullah, langsung saja kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita, Ustadz Haji Muhammad Zayadi SPT, tentang keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat pemirsa sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah, ikhwan wa akhwati fillah, khususnya kader dan keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera dan masyarakat Jambi umumnya, kita bersyukur kita dipanjangkan oleh Allah, wabil khusus lagi kita dipanjangkan umur oleh Allah untuk sampai kepada sepertiga akhir Ramadan atau 10 akhir Ramadan. Karena salah satu di antara hari yang sangat diharap-harapkan bagi seorang mukmin itu adalah dari 10 hari terakhir itu ada satu malam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu adalah malam kemuliaan atau sering kita kenal dengan Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sahabat sekalian yang berbahagia, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera dan masyarakat Jambi yang kami cintai, tentu sekali lagi buat kita, ya, karena tema kita ini adalah tentang keutamaan 10 hari terakhir di Ramadan ini, maka satu di antaranya yang perlu kita ingat kembali adalah apa yang Allah janjikan di dalam ayat itu, yaitu ada satu malam di 10 hari terakhir itu, ya, malam yang luar biasa, malam kemuliaan. Ulama menjelaskan berdasarkan ayat tadi
Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Maka siapapun yang beramal pada malam itu, ya, dia akan mendapatkan balasan dari amalnya itu bukan 1000 bulan, ya, lebih baik daripada 1000 bulan, atau kalau dibahasakan tahun lebih kurang 83 tahun umur manusia. Jadi dia dihitung beribadah terus menerus. Maka inilah salah satu keutamaannya kenapa kita harus beribadah lebih, ya. Sebenarnya di hari lain juga beribadah, tetapi harus lebih bersungguh-sungguh lagi, ya. Karena memang di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, Rasul mencontohkan di situ bahwa Rasul di 10 hari terakhir beliau luar biasa, lebih fokus lagi ibadahnya, ya. Karena pada hari 10 hari terakhir itu beliau beriktikaf, ya, masuk hari ke-20, ya. Beliau beriktikaf ke masjid, tidak keluar-keluar beliau sampai menjelang Idul Fitri, kecuali keluar dari masjid itu hanya hajat-hajat yang penting saja. Nah, kalau tidak, beliau tidak keluar. Ya, beliau betul-betul 10 hari siang malam fokus di masjid. Karena memang salah satunya keutamaan ini, ya, hikmahnya itu. Maka kita dengan contoh yang disampaikan oleh baginda Rasul ini mestinya kita juga harus semangat. Kenapa begitu? Rasul saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Habibullah, beliau kekasih Allah, ya, dijamin semua kehidupannya oleh Allah. Tetapi beliau masih luar biasa ibadahnya. Kalau hari-hari biasa sampai dikatakan itu kaki beliau bengkak-bengkak untuk sholat malamnya. Kalau hari 10 hari terakhir Ramadan ini lebih hebat lagi, ya. Beliau tidak keluar dari masjid kecuali hanya hajat-hajat yang penting saja. Nah, memang kita belum bisa mengikuti sepenuhnya apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, untuk 10 hari siang malam. Mungkin ada di antara sahabat sekalian, kaum muslimin, saya pernah ketemu ada orang yang sanggup seperti itu, ya. Kebetulan dulu pernah juga itikaf. Kalau hari ini itikafnya mungkin sebagian ada yang bukan itikaf, ya, ibadahnya di rumah, ya. Sebagian orang ibadah di rumah karena sedang ada wabah Covid ini, karena anjurannya seperti itu, terutama daerah-daerah yang zona merah yang banyak wabahnya, dianjurkan ibadah di rumah, tetapi tetap harus mengoptimalkan untuk ibadah-ibadah di 10 hari terakhir ini, terutama di malam-malam harinya, ya. Jadi kaidahnya itu kata ulama, kalau tidak bisa kita mengerjakan seluruhnya, tapi jangan ditinggalkan semuanya. Apa yang bisa kita lakukan, ya, kita kerjakan. Jadi kalau Rasulullah 10 hari siang malam di masjid kita belum bisa, ya minimal malamnya. Kalau memang hari ini, terutama sekali lagi di daerah yang wabahnya sedang mewabah corona ini, dia tidak bisa ke masjid, tidak apa-apa, tidak di masjid, silakan ibadah di rumah. Tetapi tetap ibadahnya diperbanyak, kualitasnya kita tingkatkan. Nah, ini keutamaan yang pertama di kita beribadah di 10 hari terakhir itu, karena kita, ya, bala ibadah yang dikerjakan itu akan dibalas lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian berdasarkan ayat ini juga ulama menjelaskan bahwa 10 hari terakhir Ramadan itu doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa-doa, apalagi memang bulannya bulan puasa, menjelang berbuka doa kita dikabulkan, sepanjang hari doa kita dikabulkan, ya. Menjelang akhir-akhir sahur, di pertengahan di akhir malam doa kita dikabulkan. Ayo, mari kita memperbanyak doa, siapkan doa-doa terbaik kita buat diri kita, buat kedua orang tua kita, buat anak-anak kita, buat istri, buat suami, bahkan buat kaum muslimin, ya. Buat kita, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ya. Kita minta pertolongan kepada Allah agar saudara-saudara kita di Palestina yang hari ini belum aman mereka dari serangan Zionis Yahudi, kemudian di mana saja bumi kaum muslimin yang saudara-saudara kita ditindas, Masya Allah, kita doakan. Jadi jangan hanya doa diri sendiri, doa juga termasuk doa
agar kita terhindar dari wabah corona, ya, seperti diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam, ya, wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, lindungi kami dari penyakit hilang akal, penyakit gila, kemudian penyakit kusta, taun, wabah yang tidak bisa disembuhkan, dan dari segala macam wabah penyakit. Kita tambah doa itu, ya. Maka tentu ada doa yang utama, wabil khusus di 10 malam terakhir diajarkan oleh baginda Rasul SAW. Di dalam hadis disampaikan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada yang versi lain diajarkan juga, ya, mungkin sebagian itu yang ini biasanya Allahumma innaka afun karim, ada karimnya. Kalau yang satu hadis yang satu lagi tidak ada karimnya, di hadis yang lain ada karimnya. Silakan pilih yang mana, ya. Ya, di antara doa yang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Allahumma innaka afun, ampuni, maafkan kami ya Allah, tuhibbul afwa fa'fu anna, kita minta, kita mohon agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dosa-dosa kita sudah diampuni, ya, dengan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidup kita akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah, para sahabat yang kami muliakan, ya, keutamaan. Kalau yang pertama tadi ibadahnya dibalasi lebih baik dari 1000 bulan. Yang kedua, doa-doanya dikabulkan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa malam itu adalah malam kemuliaan, ya. Malam Al-Qadar yang salah satu di antara dari 10 malam itu adalah disebut malam kemuliaan. Doa kita dikabulkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, akan pada malam itu mencatatkan kembali takdir untuk setahun ke depannya. Nah, maka kalau orang beribadah pada malam itu, mudah-mudahan takdirnya baik. Maka biasanya orang-orang yang mendapatkan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu, ulama menjelaskan, ya, di antaranya terjadi perubahan sikap yang drastis, terjadi keberkahan pada dirinya, ya, ziyadatul khair, kebaikannya bertambah, ya. Kalau dia sebelum dapat Lailatul Qadar, sebelum dia beribadah pada malam Al-Qadar itu, selama ini ibadahnya agak lelet-lelet, ya. Tetapi ketika dapat Lailatul Qadar, ibadahnya semakin tepat waktu. Selama sebelum dapat Lailatul Qadar jarang-jarang ke masjid, ketika dapat Lailatul Qadar Allah kasih hidayah dia untuk sholat 5 waktu di masjid, ya. Sebelum dapat Lailatul Qadar dia kurang ramah, setelah dapat Lailatul Qadar jadi ramah, jadi baik. Pokoknya terjadi sikapnya semakin baik. Nah, ini diantaranya. Maka, ya, ini luar biasa sekali. Kenapa? Sekali lagi kita harus semangat. Ya, saya mengajak kepada sahabat semua, ya, kepada keluarga, kerabat, handai tolan, masyarakat umum sekalian, mari sama-sama. Masih ada lebih kurang 8 atau 7 hari lagi. Hari ini hari 22 sudah, ya. Mestinya memang di hari ke-19 kemarin atau 18 kita bahas ini. Sehingga 2 malam agak kelewat bagi yang mungkin belum pernah mendengar, ya. Tapi tidak ada kata terlambat. Masih ada 8 atau 7 hari lagi. Mari kita maksimalkan. Kalaupun di siang hari, kalaupun kita masih banyak urusan-urusan tentang pekerjaan, keseharian, tanda kutip keduniawian kita, ya, ayo kita selesaikan di siang hari saja. Sehingga malam-malam hari kita memang betul-betul kita fokuskan untuk ibadah kepada Allah, ya. Jadi kalau masih ada pekerjaan-pekerjaan keseharian kita yang belum selesai, kita kerjakan di siang hari saja, jangan malam. Karena malam ini luar biasa, ya. Malam ini jarang-jarang. Karena ada satu ibadah di malam itu, di malam Ramadan itu yang tidak di malam lain, apa? Salat tarawih, ya. Karena keutamanya luar biasa, ya. Karena kita melaksanakan salat tarawih di malam hari, kemudian kita baca Quran, kita zikir, atau malam kita bangun lagi salat tahajud, kita sahur dan sebagainya. Kalau betul-betul itu kita kerjakan didasari dengan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian hanya mengharapkan balasan dari Allah, maka kata Rasul dalam hadisnya,
man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau di tentang puasa hadisnya mirip dengan mendirikan malam ini. Kalau satu man shoma, satu man qama. Kalau di tentang puasa, barang siapa yang berpuasa ya di bulan Ramadan hanya karena iman dan mengharapkan balasan dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Begitu juga orang yang dia beribadah mendirikan malamnya spesial ya. Man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan ya, mendirikan dalam arti mengisi hari-hari malam-malam Ramadannya dengan amal ibadah kepada Allah ya, dan hanya karena iman dan mengharapkan balasan Allah, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dia juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian. Para sahabat sekalian berbahagia, itu diantaranya kenapa kita harus semangat ya, harus menambah semangat kita, harus menambah energi. Kalau perlu di 10 hari terakhir ini kita tambah apa namanya itu istilahnya agar stamina kita kuat ya, minum madu misalnya atau minum vitamin supaya malam kita itu betul-betul lebih maksimal untuk ibadah ya. Jadi betul-betul ya, dengan tadi kita sholat tarawih, masya Allah, sekali lagi jangan ditinggalkan. Kalau kita tidak bisa sekali lagi beriktikaf di masjid karena kondisi hari ini, tidak apa-apa ya, karena memang iktikaf itu sunnah. Tetapi kalau memang mungkin kita untuk iktikaf, maka sebaiknya kita iktikaf, karena Rasul mencontohkan seperti itu ya. Kalau tidak bisa iktikafnya 24 jam atau siang dan malam di masjid, tadi kaidahnya kalau tidak bisa semuanya, kita ambil, jangan ditinggalkan semuanya, ambil yang bisa kita kerjakan. Jadi kalau siang kita selesaikan urusan-urusan kita, malam kita kembali ke masjid. Kalau kita tidak bisa ke masjid, di rumah ya, kalau kita sholat tarawih di rumah, silakan, sudah dipandu oleh ulama kita, tidak sulit ya, yang penting kita mau ya. Jadi intinya kita betul-betul isi hari-hari Ramadan kita, wabil khusus di 10 hari terakhir ini, dengan lebih fokus lagi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal ibadah kita itu betul-betul menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian berbahagia, sekali lagi apa yang bisa kita lakukan untuk itu ya? Maka pertama diantaranya adalah kita berniat, karena memang niat ini awal mula dari perbuatan ya, niat yang diiringi dengan azam ya, dengan tekad, bertekad kita. Kalau yang belum maksimal, belum fokus, ayo sama-sama kita niatkan ya. Bagaimana? Niat saja dalam hati ya, ya Allah, kami pengen ini 10 hari terakhir atau sisa Ramadan ini kami pengen lebih fokus ibadah kepada Engkau ya Allah. Doa sekaligus, ya Allah, oleh sebab itu beri pertolongan kepada kami ya Allah, berikan karunia kepada kami ya Allah, agar kami bisa fokus ya Allah untuk ibadah kepada Engkau di 10 hari terakhir ini. Berikan kepada kami ya Allah karunia untuk bertemu dengan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar ya Allah ya. Selamatkan hidup kami ya Allah. Kita berdoa seperti itu karena semuanya karunia Allah ya. Maka kita jangan nanti terfokus pula ya, ketika berbicara malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu kan dari dulu kita sering mendengar atau disampaikan oleh tuan-tuan guru kita, ciri-ciri malam Qadar atau Lailatul Qadar itu ada di malam ganjil, cuacanya tenang, tidak hujan ya, dan sebagainya, ciri-cirinya itu ya. Kalau saran kami lebih baik tidak usah kita cari ciri-ciri itu ya. Khawatir nanti bangun jam 11 atau jam 12 atau jam 1 malam keluar rumah nengok ya, terutama malam-malam ganjil, kayaknya udah ada ini ciri Lailatul Qadar, tidur lagi, rugi lah kita ya. Rasul sekali lagi ya, di 10 hari terakhir itu bangun setiap malam, tidak malam ganjil saja. Ini ada pula orang yang ya itikafnya cuma malam ganjil, malam genap tidur ya. Ini jadi kalau mau ngikuti Rasul bukan begitu. Jadi setiap malam di 10 hari terakhir itu ya, walaupun tidak bisa 24 jam di masjid, tapi setiap malamnya kita bangun, kita nambahin ibadah selain pada sholat tarawih ya. Sudah sholat tarawih, kita boleh istirahat dulu
dulu atau makan kue atau apalah untuk nambah energi kan. Kemudian kita tilawah Quran, tambah zikir, kita tidur lagi ya. Jam berapa nanti kita bangun, sebelum sahur sempatkan kita sholat tahajud. Masya Allah, kita doa ya. Memang sangat berat, tetapi sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin. Makanya sekali lagi awalnya kita niatkan dulu, kita tekadkan dulu, sembari kita berdoa kepada Allah ya. Tentu kita tambah energi supaya kita bisa kuat ya. Kalau malam-malam lain mungkin baca Qurannya selembar, malam itu kita tambah. Kalau malam lain mungkin sholat tahajudnya 2 rakaat, pada malam-malam 10 hari terakhir kita tambah tahajudnya ya. Kalau malamnya kita pada saat tarawih sudah witir ya, tidak perlu witir lagi nanti ketika tahajud ya. Yang penting malam itu betul-betul ya, tadi betul-betul kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat sekalian berbahagia ya, jadi kalau Rasul mencontohkan 10 hari terakhir itu beliau betul-betul full di masjid, kita sekali lagi disunnahkan mengikuti beliau ya, walaupun tidak sepenuhnya seperti beliau, karena memang rasanya hari ini banyak di antara kita nih yang belum bisa mengikuti sepenuhnya bagaimana yang beliau contohkan di dalam masalah menjalani 10 hari terakhir ini. Kemudian apalagi ya yang sangat penting yang kita lakukan di 10 hari terakhir tadi ya, di samping tadi zikir, baca Quran, doa dan sebagainya, itu adalah kita betul-betul berharap ya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Berharap agar kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu harapan itu dengan kita memperbanyak taubat ya. Salah satunya dengan doa tadi, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Silakan ya, kita memperbanyak sambil di dalam hati kita ya merasakan, mengingat dosa-dosa kita yang lalu ya, dosa kita sebut ke orang lain ya. Kita ini bisa seperti ini karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Semua manusia kullu bani Adam khata'. Semua manusia itu berdosa ya. Tidak ada yang tidak berdosa ya. Rasulullah yang Allah pelihara, tetapi semua kita selain daripada Rasulullah semuanya punya dosa, punya salah, punya khilaf ya. Maka sebaik-baik orang yang berdosa itu ya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata', sebaik-baik orang itu, sebaik-baik orang yang berdosa itu at-tawwabun, orang-orang yang mereka itu bertaubat kepada Allah, mereka minta ampun kepada Allah. Kalau perlu kita nangis, ya Allah ampuni dosa kami ya Allah, ya Allah ampuni kesalahan kami. Bahkan ada dianjurkan, ada ulama juga mengajarkan ya, bagus juga mungkin kita kerjakan. Kita minta ampun kepada Allah tuh doanya detil, ya Allah ampuni dosa mata kami ya Allah. Boleh ya, karena mata kita ini ya buka HP pengen lihat apa namanya itu aplikasi Al-Quran, kadang-kadang yang muncul iklan-iklan yang tidak senonoh juga ya. Buka HP pengennya cari apa namanya nasihat atau cari kawan dan sebagainya, tahu-tahu muncul iklan tak senonoh juga, tetapnya maksiat hukumnya. Nonton TV yang ditonton ceramah, tahu-tahu iklannya seperti itu juga ya. Kita keluar rumah kadang-kadang ketemu juga orang seperti, bahkan kadang-kadang na'udzubillah dengan sengaja pula mencarinya kan. Tidak sengaja saja berdosa sekali dimaafkan, kalau sudah nengok sekali ditambah yang kedua itu berdosa. Kalau yang pertama tidak sengaja, tapi kalau yang keduanya tidak berdosa. Maka sekali lagi ada ulama mengajarkan begitu, ya Allah ampuni dosa mata kami ya Allah, ampuni dosa telinga kami ya Allah, karena mendengar maksiat, mendengar ucapan-ucapan yang sia-sia. Ampuni mulut kami, lisan kami ya Allah. Boleh, tapi sekali lagi dosa cerita kawan ya. Kita seperti itu doa saja di tempat yang sepi ya, di tempat yang tidak didengar orang. Kalau lagi rame-rame jangan kuat-kuat pula, nanti bertanya kawan, nah mata kau kenapa katanya atau lisannya kemarin ngomong apa aja usah ya. Kalau misalnya sedang rame-rame doanya dalam hati, nah sambil ya Allah, dalam hatinya bilang ampuni dosa mata kami ya Allah, ampuni dosa hati kami ya Allah, yang adanya prasangka, ada suuzon. Nah ya
Kalau misalnya berprasangka kepada seseorang, boleh juga kita sebut, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah kemarin kan saya bersuudzon, ya, bersuudzon kepada kawan saya itu, ya Allah, ya, dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa hati kami, dosa tangan kami, ya Allah kami pernah melakukan begini begitu. Boleh kita seperti itu. Ada ulama menganjurkan kita seperti itu supaya lebih detail, ya. Tapi secara umum juga lebih bagus. Tapi lebih detail lebih bagus lagi, supaya tumbuh rasa kesadaran dalam diri kita bahwa kita ini semuanya punya dosa, punya salah, sehingga muncul sifat tawadhu. Ya, orang kalau dia merasa punya dosa, merasa punya salah, tidak akan berani sombong. Ya, orang yang sombong itu orang yang kadang-kadang dia merasa hebat, dia merasa ada punya dosa, merasa ada punya salah. Nah itu na'udzubillah, nanti bisa jadi sombong. Lebih baik kita merasa punya salah, selalu merasa punya dosa, ya, sehingga kita punya sifat khawatir, punya sikap hati-hati, sehingga mudah-mudahan juga memicu kita untuk selalu tawadhu. Apa sih mau disombongkan? Kita ini semuanya punya salah, kita ini semuanya punya dosa. Kita bisa begini ini karena aib kita ditutupi oleh Allah, ya, karena kita dikaruniai oleh Allah apa kelapangan rezeki, ya, kesalahan kita ditutup oleh Allah. Coba dosa-dosa kita ini, ya, kesalahan-kesalahan kita dibuka oleh Allah. Saya yakin mungkin banyak orang yang tidak berani keluar rumah, ya, karena apa? Ketahuan dosanya. Ya, misalnya ditulis, kalau tadi misalnya dia matonya bermaksiat, di atas matonya ada macam tulisan atau macam ciri-ciri, itu tanda mata-mata orang bermaksiat. Tidak akan berani keluar saya kalau dia bermaksiat, ya. Kalau misalnya sempat dikasih tanda, ini contoh, mohon maaf ya, seperti beberapa anak-anak kita di pesantren itu bagus juga tuh, ya, ada semacam istihad dari ustaz-ustaznya. Kalau anak-anak itu salah, kemudian dia dikasih karton, ditulis di karton itu berapa lama waktunya dia jalan. Di karton itu ditulis, tadi saya bersalah terlambat bangun sholat subuh. Nah ditulis. Sehingga itu, tapi hanya untuk di pesantren, ya. Ini kan saya ketemu di beberapa pesantren, itu mendidik juga. Akhirnya itu membuat efek jerah. Memang ya agak malu anak-anak itu kalau pakai seperti itu. Tapi karena dia sama-sama kawannya, ya insya Allah ya tidak, untuk tujuannya untuk mendidik. Kalau kita tidak seperti itu. Nah seandainya kita itu dibuat seperti itu oleh Allah, na'udzubillah, rasa-rasanya mungkin tidak ada yang berani kita ini untuk keluar dengan wajah yang cerah. Kenapa? Karena dosa-dosanya semuanya banyak. Dosa-dosanya apa? Semuanya punya dosa gitu. Tetapi sekali lagi yang perlu kita ingat, ya, karena ini Ramadan adalah syahrul taubat, ya, bulan dimana kita pintu taubat dibuka oleh Allah, pintu ampunan dibuka oleh Allah. Mari sama-sama kita minta ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mari kita semangat, ya, kita isi hari-hari akhir Ramadan kita ini agar amal-amal kita lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita sekali lagi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal atas dasar iman dan ikhlas di malam Al-Qadar, di malam Lailatul Qadar, sehingga mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan balasan lebih baik daripada 1000 bulan. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian berbahagia, di antara amalan istimewa di bulan Ramadan itu selain daripada salat tarawih tadi adalah membaca Al-Qur'an. Karena memang salah satu hal yang penting yang harus kita ingat, keistimewaan bulan Ramadan, ya, itu adalah bulan yang dimana diturunkannya Al-Qur'an. Pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar itu Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Ma'mur. Nah, diturunkan secara keseluruhan, tapi disampaikan kepada Rasulullah itu secara berangsur-angsur. Nah, maka ini, mari kita yang masih kurang bacaan Al-Qurannya, ayo kita bersemangat. Kita yang mungkin, mohon maaf, na'udzubillah, apalagi yang memang jarang baca Quran, yang tak pernah baca Quran, doa sama Allah. Makanya doa khatam Quran itu salah satunya kan diantaranya apa? Warzuqna tilawatahu, ya Allah, kasih kami rezeki ya Allah untuk baca Quran. Jadi membaca Quran itu rezeki juga dari Allah, ya. Jadi baca Quran itu rezeki.
Maka bagi kita yang masih maaf ya, yang belum mau baca Quran, yang jarang baca Quran, atau sudah baca Quran masih kurang-kurang, ayo semangat, doa. Tidak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia tadi. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Nah ini, warzuqna tilawatahu ana al-laili, siang dan malam ya Allah, kasih kami karunia, ya mudahkan kami ya Allah, kasih kami rezeki ya Allah, agar kami bisa baca Quran siang malam. Ya, memang baca Quran ini luar biasa. Sahabat sekalian yang berbahagia, syaitan tidak suka dengan orang yang baca Quran. Dan keistimewaan Quran itu dibaca berulang kali. Ya, banyak orang yang sudah khatam Quran, baca lagi, bahkan ada yang bisa pernah sebulan 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 5 kali, masya Allah. Ya mungkin kita, wallahu a'lam, bisa dan seperti itu ya. Minimal sekali lah di bulan Ramadan ini. Kalau belum, ayo masih ada nih 8 atau 7 hari lagi, ayo khatam Quran di bulan Ramadan ini. Karena balasannya luar biasa. Ya, balasannya itu ya, kalau kita melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan ini, ibadah yang sunnah kata Nabi akan dibalasi seumpama kita melaksanakan ibadah yang wajib. Kalau orang melaksanakan ibadah-ibadah wajib akan dibalasi berlipat-lipat ganda. Nah, membaca Al-Quran ini salah satunya, ya. Karena Al-Quran ini juga ujian buat kita membaca Al-Quran itu. Satu di antara perintah Allah yang langsung sebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebut oleh Allah, ya. Kalau kita berbuat baik itu, ya, kita dianjurkan, kita disunnahkan atau kita diperintahkan untuk memulai perbuatan baik dengan apa? Dengan mengucap lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mau makan dengan bismillah, mau minum dengan bismillah, pergi dari rumah bismillah, tawakkaltu Allah. Maka ada beberapa perintah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Wabil khusus tentang Quran ini disebut langsung dalam Quran. Apa kata Allah? Faiza qara'tal Quran fasta'iz billah. Kalau kamu mau baca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah dari syaitan, karena syaitan tidak suka dengan orang yang baca Quran. Coba perhatikan, sama-sama kita renungkan ini. Kita baca buku, nonton TV, baca koran. Itu koran ada sekitar 10 atau 12 halaman. Dari ujung halaman sampai belakang halamannya kita baca sejam 2 jam, atau kita udah ngantuk. Kita nonton TV 1 jam 2 jam, lihat HP, lihat Facebook, lihat WA sejam 2 jam, udah ngantuk mata kita. Coba baca Quran selembar 2 lembar, wah itu udah mulai tuh, ya. Jangankan selembar 2 lembar, sehalaman 2 halaman, halaman kedua matanya mulai itu kelap-kelip nih. Apalagi nanti nih menjelang Jumat kita baca Quran, masya Allah, kayak ada sesuatu yang menggantuli mata kita itu. Maka kata Allah, kalau mau baca Quran itu, ini langsung dari Allah perintahnya Al-Quran ini. Faiza qara'tal Quran fasta'iz billah. Kalau kamu mau baca Quran, berlindunglah kepada Allah dari syaitan, karena syaitan tidak suka dengan orang baca Quran. Masya Allah, ya, ini rahasianya. Maka apa keutamaannya baca Al-Quran itu selain tadi balasi? Karena memang di bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Syahrul Quran. Maka di antara keutamaan membaca Quran itu, di dalam hadis Nabi dikatakan Iqra'ul Quran. Nabi perintahkan kepada kita, bacalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu harus dibaca? Bukan Quran, ya. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Karena kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena nanti dia, fa innahu, Al-Quran itu fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti syafi'an, memberi syafaat, memberi pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Maka sahabat sekalian berbahagia, ya, tidak ada nanti yang bisa menolong kita, ya, di hari kiamat, yaumul hisab, yaumul mahsab. Kalau hadis yang sering kita dengar, yang kita pahami, ada 3 amalan nanti yang tidak akan putus, ya. Di antara 3 amalan tidak akan putus itu adalah sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka di antara amal yang membela kita nanti di hadapan Allah adalah
Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita pahami, Al-Quran yang kita amalkan. Setiap satu huruf Al-Quran itu kata Rasul akan dibalasi. Bukan satu kalimat. Alif lam mim. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu dibalas oleh Allah dengan satu kebaikan. Kalau di Ramadan ini berlipat ganda. Ayo, yang belum khatam, ayo kita khatamkan Quran sekali saja jadilah. Ya, masih ada waktu nih. Ya, kita khatamkan sekali, kalau bisa lebih. Ya, kalau tidak bisa lebih minimal sekali saja. Atau kalau ada yang mungkin sahabat yang belum baca Quran, ayo mulai sekarang baca Quran. Berapapun dapat jadilah. Karena inilah di antara amal nanti menolong kita. Ya, harta yang ada dengan kita, mungkin amanah pangkat jabatan belum tentu menolong kita. Kalau itu tidak kita gunakan benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini sudah jelas, bacaan Al-Qur'an yang dibaca itu pasti hadis sahih. Tadi kata Rasul, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an itu, nanti di hari kiamat dia akan menolong orang-orang yang membacanya. Kaum muslimin rahmati Allah, sekali lagi membaca Al-Qur'an itu karunia Allah. Maka tadi ya, Allahumma rzuqna tilawatahu, ya Allah, karuniakan kami ya Allah untuk membaca Quran ana al-lail, ya, siang malam ya Allah, karuniakan ya Allah kepada kami agar bisa membaca Quran, membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Maka sekali lagi ini balas apa? Luar biasa. Coba nanti kita rasakan. Karena Al-Quran itu di samping memang Al-Quran itu di samping dia enak dibaca karena memang dia firman Allah. Ya, kalam Allah. Dan salah satu faedah membaca Quran itu ya banyak disebutkan oleh para ulama. Dia menjadi obat. Allah juga sebut dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran itu syifa, obat hati. Ya, orang yang salah satunya kalau hatinya berpenyakit, itu susah baca Quran. Ya, maka obati dengan Al-Quran, salah satunya zikir dengan Al-Quran. Ya, maka orang yang rajin baca Quran itu insya Allah juga mudah-mudahan dia terlindungi, terjaga dirinya dari hal-hal yang dosa-dosa gitu. Walaupun memang ada juga banyak juga kita termasuk di dalamnya udah baca Quran tetap juga berdosa. Tetapi membaca Al-Quran saja masih berdosa, apalagi tidak pernah baca Quran. Orang yang tidak mau pernah baca Quran itu hatinya kasar, keras, ya, sehingga kadang-kadang sulit tersentuh hatinya itu tadi, cenderung sombong, angkuh, kasar, kesan. Nah itu kalau tidak mau baca Quran. Al-Quran itu obat hati, salah satu di antaranya. Ya, tentu di antara yang lain Al-Quran itu juga para peneliti menyebutkan dengan membaca Al-Quran itu salah satunya menguatkan daya ingat. Apalagi membacanya setelah subuh, itu menguatkan daya ingat. Saya ketemu betul orang-orang di kampung kita. Saya pernah ketemu ada nenek-nenek wafatnya umur 110, ya, itu sampai dia wafat itu baca Al-Quran itu tidak pakai kacamata. Kita sekarang ini kecil-kecil aja kadang-kadang atau umur berapa tahunnya udah pakai kacamata. Kenapa? Banyaklah nengok-nengok yang lainnya dibandingkan Al-Quran. Al-Qurannya jarang kita tengok, apalagi musim HP Android ini. Kalaupun nengok HP Androidnya Al-Quran, alhamdulillah. Mari ini introspeksi untuk diri saya, untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dilapangkan hati oleh Allah, dimudahkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang saya juga pernah ketemu umurnya 90 wafatnya, sama membaca Al-Quran tidak pakai kacamata. Bahkan dia bisa khatam. Saya pernah ketemu orang itu umur 90 tahun, itu sebulan itu bisa berapa kali khatam Quran. Ya, bisa kadang 4, bisa 5 kali. Masya Allah, rasanya iri kita yang muda ini melihat orang-orang tua kita seperti itu. Orang-orang tua kita dahulu seperti itu mereka. Ya, baca Quran itu luar biasa. Ya, coba kita bayangkan bagaimana baginda Rasul SAW. Beliau itu bukan hanya menyampaikan agama dalam arti ukhrawi, tetapi kehidupan dunia juga beliau jalani untuk contohkan kepada kita. Ya, beliau menjalani hari keseharian seperti kita. Ke pasar beliau berdagang, bahkan beliau menjadi pemimpin umat. Ya, Rasulullah itu masya Allah ya, beliau mengembang berdakwah. Ya, diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Nah, perang Badar itu kalau salah itu sekitar umur beliau 50 tahun lebih.
Masya Allah, ya 52 atau 53 tahun. Kalau sekarang PNS kalau tidak salah umur 54 pensiun. Sementara Rasulullah umur 50 sampai 60 menjelang wafatnya itu luar biasa produktif. Mendakwahkan Islam, menghadapi teror, bahkan mesti harus memimpin perang bersama sahabat untuk menegakkan Islam, membela Islam. Masya Allah. Ini jadi renungan juga buat kita, ya. Kita umat Islam hari ini, ya, terutama orang-orang yang bekerja, umur 54 sudah pensiun, sudah merasa waktunya kita istirahat. Nah, mungkin kalau waktu istirahat kerja dari keseharian rutin mungkin orang yang kerja di kantor atau perusahaan, tidak apa-apa, waktu istirahat dari pekerjaannya. Tetapi mari, ya, waktu yang ada yang Allah berikan kesempatan itu umur 54 dan seterusnya itu gunakan untuk mendakwahkan agama Allah, gunakan untuk memperbanyak kebaikan seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Ya, Rasul itu seperti itu. Semakin umurnya semakin bertambah, semakin luar biasa ibadahnya, semakin luar biasa perjuangannya membela agama, mensyiarkan Islam. Nah, kita mestinya harus mengambil pelajaran seperti itu. Jangan sampai betul-betul mengatakan istirahat-istirahatnya, ya, tidak ada kerjaan, cuman di rumah menikmatin masa istirahat, tanda kutip mohon maaf pensiun, baca koran, apa namanya itu, nyender sambil di kursi dan sebagainya. Bukan, kalau Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Justru beliau umur 50-an itu sangat produktif. Berapa kali beliau harus memimpin perang pada zaman itu. Beliau hijrah itu tahun berapa? Ya kan? Berdakwah di Mekah 13 tahun. Berarti kalau dari beliau diangkat menjadi Rasul 40 tambah berdakwah di Mekah 12 tahun atau 13 tahun, berarti umur 52 atau 53 beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Bayangkan, Masya Allah, ya, umur 53 baru hijrah. Ya, bukan naik pesawat dari Mekah ke Madinahnya, tapi naik unta dengan sahabat, bahkan sempat sembunyi-sembunyi dulu dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sembunyi-sembunyi dulu Rasulullah untuk berapa. Kemudian setelah itu di Madinah dia berdakwah, kemudian mensyiarkan Islam, mendakwahkan Islam, memperjuangkan Islam, menegakkan Islam dan membela agama Islam berapa kali sekali lagi. Bahkan beliau pun ikut turun langsung membela dan menegakkan agama Allah ini. Di umur-umur berapa? Antara umur 53 sampai beliau hampir wafat umur 63 tahun. Ini pelajaran nih, saya ingin mengajak kepada para orang-orang tua kita yang mungkin sudah istirahat dari pekerjaannya, silakan istirahat dari pekerjaannya, tapi gunakan waktu-waktu ini yang ada, bukan waktu sisa. Kalau bolehlah kita sebut waktu sisanya untuk lebih banyak lagi berbuat amal soleh, berbuat baik secara pribadi, wabil khusus kalau bisa berjamaah, ya silakan, banyak yang bisa. Kalau tidak mesti harus ceramah, tidak mesti harus khutbah, ya bisa dengan membangun yayasan sosial, bisa bergabung dengan orang yang sudah punya dengan pendidikan, mungkin jadi pengurus masjid, ngurusin masjid dan sebagainya. Pokoknya bagaimana hidupnya itu betul-betul bermanfaat. Nah, kemarin saya ngasih tema tentang sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka jadikanlah hidup kita ini lebih bermanfaat lagi. Mumpung, ya, Masya Allah nih, terutama bapak-bapak, orang-orang tua kita yang sudah pensiun, ya, baik dari pegawai negeri, BUMN dan sebagainya, itu nikmat, ya. Mohon maaf, tidak perlu kerja lagi tapi bulanannya masih dapat. Masya Allah, itu karunia Allah. Nah, mumpung dikasih rezeki oleh Allah seperti itu, ya, ayo waktunya itu gunakan untuk mensyiarkan agama Allah, untuk membangun dakwah sosial. Silakan, ya, bangun yayasan, bangun pendidikan, ngurusin masjid, ngurusin madrasah, ngurusin pesantren, ya. Tapi memang kita himbau sebaik-baiknya kalau bisa, terutama yang masih punya pangkat dan jabatan, mumpung masih punya pangkat dan jabatannya itu, ya, digunakan kemanfaatannya untuk menegakkan agama Allah, untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan, untuk menebarkan kebaikan-kebaikan. Maka insya Allah itu akan luar biasa balasannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia termasuk ke dalam kelompok orang yang terbaik, kata Rasulullah. Ya, khairun nas, sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Maka saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada semua, mari sama-sama kita berbuat, ikhlaskan saja kepada Allah, ya, tidak perlu memikirkan nanti kata orang, tidak usah, ya, tidak usah, cukuplah Allah yang menilai. Ya, kalau kita lihat nanti kata orang, ya nanti tidak jadi kita berbuat. Yang penting kita berbuat,
ikhlaskan niat hanya kepada Allah. Yakinkan diri kita bahwa Allah yang akan membalasi perbuatan kita. Sebagai penutup ya pada kesempatan ini ya ayat yang insyaallah semua kita hafal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang dibuat oleh orang yang beriman kepada Allah dan dia berikhlas kepada Allah, maka Allah akan balas dengan kebaikan. Nah, wabil khusus di kesempatan Ramadan yang mulia ini, 10 hari terakhir yang di satu harinya ada malam Al-Qadar, ayo kita bersemangat untuk semakin banyak berbuat baik, terutama memang kalau kita melihat pelajaran dari baginda Rasulullah SAW, 10 hari terakhir ini beliau betul-betul mencontohkan kepada kita untuk memperbanyak amalan pribadi. Ya, beliau memperbanyak amalan pribadi. Beliau tidak keluar dari masjid kecuali hanya hal-hal yang sangat penting saja. Kalau tidak penting, masih bisa dilakukan di lain-lain hari, tidak beliau kerjakan. Jadi melakukan hal-hal yang sifatnya hajat mendesak saja keluar dari masjid. Nah, kita mungkin sekali lagi belum bisa seperti baginda Rasulullah SAW. Mungkin ada orang yang seperti itu. Saya pernah ketemu sekali orang yang bisa seperti itu. 10 hari itu betul-betul di masjid. Masuk dia mulai hari ke-20 itu, pulangnya hari ke-29 atau 30 mau Idul Fitri dan dia keluar. Mungkin tidak banyak orang seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah suatu waktu ya kita diizinkan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa beriktikaf 10 hari seperti yang Rasulullah contohkan kepada kita. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, Allah karuniakan kepada kita untuk bertemu dengan malam Al-Qadar. Amin. Ya, untuk beribadah di malam Al-Qadar sehingga balasannya amal itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita ya, kita semakin harinya semakin baik. Ya, itu tanda keberkahannya. Semakin baik, diistiqomahkan oleh Allah dalam kebaikan, dijauhkan dari segala macam hal-hal yang tidak baik, ya, dan diistiqomahkan oleh Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita dimatikan kita mudah-mudahan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dengan amal itu mudah-mudahan Allah ridho kita, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan oleh tim silakan disampaikan. Kalau tidak ada, sekali lagi saya mohon maaf. Wabil khusus kepada para sahabat yang kita mungkin jarang bertemu secara fisik, tidak sempat bermaaf-maafan, kepada keluarga, kepada hendak yang jauh yang sekali lagi tidak sempat ketemu, ya, tidak sempat berjabat tangan melalui forum ini, kami mohon maaf atas segala salah dan khilaf, terutama kesalahan yang mungkin disengaja, tapi mudah-mudahan tidak ada yang disengaja. Mana tahu mungkin orang anggap ini kesalahannya sengaja dibuat. Itu pun kalau dianggap sengaja, mohon dimaafkan, ya, mohon dimaafkan, mohon diampunkan. Mudah-mudahan kalau kita memaafkan dosa-dosa orang lain, kita pun lebih mudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Iwabillah rahimakumullah. Kita telah mendengar pemaparan dari Ustaz kita bahwa pada saat ini, pada hari ini, sepertiga terakhir bulan Ramadan ini adalah hari-hari yang sangat istimewa sekali, karena pada 10 hari bulan Ramadan ini, pada satu malamnya akan turun malam Lailatul Qadar, yang apabila kita beribadah pada malam itu, keutamaannya itu sama seperti malam 1000 bulan, beribadah selama 1000 bulan. Nah, maka dari itu marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah kita, ibadah-ibadah sunnah, membaca Al-Quran, sholat tahajud, dan juga berdoa kepada Allah agar supaya kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar ini. Ikhwafillah rahimakumullah, kita masuk ke sesi dialog dan tanya jawab. Untuk ikhwafillah semua yang memiliki pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Baik Ustaz, berkaitan dengan upaya untuk
beribadah, memaksimalkan ibadah di malam Lailatul Qadar ini, Ustaz. Ada sebagian kaum muslimin yang merasa berat untuk bangun pada malam hari, malam 10 terakhir ini, Ustaz. Itu barangkali disebabkan karena kesalahan pola hidup, pola makan, pola tidur, sehingga pada malam harinya ketika ia mau bangun untuk menjalankan ibadah itu terasa sangat berat baginya, Ustaz. Iya. Kira-kira bagaimana tips agar supaya kita bisa mudah untuk bangun pada malam 10 terakhir ini, Ustaz? Baik, memang itulah tantangannya. Ya, saya pernah mendengar nasihat seorang ulama. Salah satu tanda malam Lailatul Qadar itu bagi orang-orang yang masih maaf, ya, hatinya masih dosa-dosanya masih melakukan dosa, belum betul-betul serius bertobat, itu sangat berat bangun pada malam itu. Maka ya, kalau nanti terutama di malam-malam ganjil terasa sangat berat untuk kita bangun, nah justru kita lawan. Itu pertama, ya. Jadi terutama di malam-malam ganjil dan malam 10 terakhir ini, ketika mau bangun malam itu terasa berat. Ayo, justru itu cepat-cepat bangun. Kalau perlu bangun itu, ya mohon maaf ya, kalau yang biasa ngopi, minum kopi dulu. Nah ini, jadi tadi kalau disampaikan terkait pola makan, memang ya Rasulullah SAW di dalam hadisnya menyampaikan, disebutkan di situ bahwa Rasulullah di 10 hari terakhir itu beliau betul-betul fokus. Beliau bahkan mengencangkan ikat pinggang. Ya ini tadi. Jadi jangan sampai pola makan, jangan. Jadi 10 terakhir ini bukan hanya bangun untuk berbanyak ibadah, beliau juga mengurangi makan, sehingga bisa malamnya itu bisa bangun lebih maksimal ibadahnya. Ya kita ini kalau banyak makan, apalagi mohon maaf ya, kita orang Jambi ini mirip-mirip orang Palembang lah dikit kan. Ya, lebih banyak makan cukup pempeknya kalau buko itu kadang-kadang. Tambah lagi kita makan cukup pempek, makan tempoyak pula asam sama asam, ini bikin sakit. Ya kalau makan pempek jangan makan tempoyak dulu gitu. Kalau bisa, yang mohon maaf nih, yang suka makan agak bau-bau dikit, terutama nih pete jengkol di 10 terakhir ini jangan dulu lah, karena malaikat lari dia. Ya disebutkan Nabi menganjurkan kalau orang mau ke masjid, kalau dia habis makan bawang, kalau dulu kan bawang tidak ada pete jengkol di Arab tuh kan, habis makan bawang, karena orang makan bawang tuh biasanya ada yang makan mentah, ya bau. Kata Nabi jangan dekat-dekat ini ke masjid kalau mulutnya bau bawang. Bayangkan kalau bau pete, bau jengkol. Nah makanya yang suka makan pete dan jengkol, kalau bisa 10 hari terakhir ini jangan dulu lah. Khawatir nanti malaikat karena malaikat tidak suka, akhirnya payah kita bangun. Ya, ditambah lagi makan yang banyak, apalagi minum es banyak, itu bikin susah tuh, bikin susah bangun. Ya, jadi boleh jadi orang yang susah bangun tuh karena kebanyakan makan, karena kebanyakan minum, atau mungkin karena memang banyak maksiatnya gitu. Sudah di dosa di Ramadan masih maksiat, atau mungkin tidak maksiat tapi masih menyimpan dosa. Apa dosanya? Ini kadang-kadang kita tidak terdeteksi. Memang tidak berbuat dosa secara zahir pada saat itu, tapi dosa-dosa dalam hatinya masih ada. Dosa sombong, ya na'udzubillah, ya Allah jauhkan kita semua dari situ ya. Takabur, sombong, merasa diri hebat, merasa diri, pokoknya itu dosa. Ya. Nah, atau dosa meremehkan orang, na'udzubillah, lagi dosa berbuat zalim kepada orang lain. Suuzon dalam hati itu, ada terus dalam hatinya suuzon kepada orang, itu dosa itu. Yang tahu kita dan Allah, cuman orang lain tidak nengok, orang lain tidak kelihatan dosa seperti itu. Ya, dosa sombong, dosa suuzon, buruk sangka, apalagi na'udzubillah buruk sangkanya kepada Allah. Bagaimana orang yang berburuk sangka kepada Allah? Ya Allah, kami inilah doa banyak, dah berusaha tapi tidak berubah-berubah hidup kami, itu buruk sangka sama Allah. Na'udzubillah. Maka ulama menasihatkan kepada kita husnuzon billah, berbaik sangkalah kepada Allah. Ya, bukan hanya kepada orang, kepada Allah pun kita tidak boleh berburuk sangka, tidak boleh. Itu tanda orang berburuk sangka kepada Allah. Walaupun kita sudah berdoa banyak, sudah berikhtiar, namun yang kita usahakan tidak seperti yang kita inginkan, tetaplah kita berhusnuzon, karena Allah lebih tahu dengan kondisi kita. Allah kasih kita sesuai dengan kemampuan kita. Boleh jadi kalau kita minta, Allah kabulkan doa kita itu. Kalau bahasa Al-Quran itu, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang
Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu cintai, yang kamu sukai, itu tidak baik untuk kamu. Atau sebaliknya, sesuatu yang tidak kamu sukai tetapi khairul lakum, baik untuk kamu. Maka itu. Jadi kiatnya tadi kurangi makan, ya, kurangi, bukan tidak makan, kurangi baik. Jangan banyaknya, karena kebanyakan makan itu susah bangun. Termasuk banyak minum, apalagi minum es. Nah itu susah bangun. Ya, kalau dua ini sudah dilakukan masih juga susah. Coba lihat hati. Mungkin sebenarnya yang pertama dilihat hati dulu. Tadi dosa-dosa itu. Mungkin dosanya, dosa sombong yang tadi masih ada, dosa apalagi dosa suuzon atau dengki, iri kepada orang lain, ngelihat orang tuh kayaknya gitu. Atau dosa tidak mau memaafkan orang lain. Orang minta maaf, kita dah maaf. Boleh jadi itu juga membuat kita ini. Jadi intinya salah satunya dosa itu membuat orang sulit beribadah, malas beribadah. Nauzubillah. Sekali lagi kita banyak minta ampun dan bertobat kepada Allah. Kepada siapapun tempat kita bersalah, kita minta maaf. Kalau ada orang salah, dia minta maaf. Kalau perlu orang itu belum datang minta maaf, sudah kita maafkan. Nah, mudah-mudahan makannya sudah dikurangi, minumnya sudah dikurangi, kemudian dosa-dosanya sudah minta ampun kepada yang bersangkutan, bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan diringankan oleh Allah untuk bangun di malam itu. Kalaupun masih berat, lawan, lawan gitu kan. Ya, tadi saya sampaikan kalau perlu pakai tambahan vitamin, boleh minum madu, ya boleh, silakan, ya, atau vitamin apapun silakan. Supaya betul-betul malam itu kita kuat untuk bangun, untuk beribadah kepada Allah. Kita tidak tahu, ya, di dalam riwayat itu disampaikan Rasulullah sendiri tidak pernah menceritakan malam keberapa beliau itu mendapat Lailatul Qadar itu. Sampai-sampai di dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan beliau sengaja tidak memberikan itu, tidak menyebutkan itu, bahkan disebutkan dilupakan oleh Allah malam keberapanya. Tetapi beliau menyebutkan ciri-cirinya adalah diantaranya malam-malam ganjil. Tetapi beliau mencontohkan kepada kita untuk beribadah bukan hanya di malam ganjil. Nah ini kadang-kadang tadi satu penghambatnya, ya, orang mencari-cari malam genap dia udah ibadah, tidur-tiduran, atau na'udzubillah kadang-kadang digunakan pula untuk sesuatu yang tidak baik. Ya, malam genap, tapi malam ganjil lu semangat ibadah. Nah, ini yang kadang-kadang membuat ketika malam ganjilnya ada, mungkin malam itu ditakdirkan oleh Allah adalah Lailatul Qadar atau malam Qadar, dia berat untuk ibadah. Maka sekali lagi, ketika terutama di malam-malam ganjil itu kita berat untuk ibadah, lawan. Boleh jadi mungkin malam itulah Allah takdirkan itu malam Lailatul Qadar. Demikian insyaallah. Jazakallah Ustaz. Kemudian berkaitan dengan upaya untuk melakukan ibadah pada malam hari ini, Ustaz. Ada banyak di antara kita yang pada saat ini masih diberikan amanah-amanah pada siang hari, melakukan banyak amanah, banyak kegiatan pada siang hari, yang apabila ia melakukan ibadah pada malam hari dan menghabiskan malamnya dengan beribadah, sehingga itu berkemungkinan akan memberikan efek tidak maksimalnya ketika ia menjalankan amanah yang diemban pada siang hari. Kira-kira bagaimana manajemen waktu untuk orang-orang yang masih diberikan sangat banyak kesibukan ini, Ustaz? Baik, sahabat sekalian berbahagia, memang sama-sama lah kita juga diuji dengan hal-hal seperti itu. Di siang hari masih banyak, karena memang kita nih belum bisa. Sekali lagi, kecuali kalau kita sudah punya usaha sendiri, bisa kita manage sendiri, itu mantap ya. Ada orang yang sudah seperti itu. Jadi betul-betul 10 hari terakhir ini usahanya orang lain yang dia tugaskan, dia betul-betul ya. Bahkan beberapa orang saya lihat pedagang-pedagang, toko-toko di pasar itu, kalau tidak musim corona ini, pernah saya ketemu dia 10 hari, 30 hari, bukannya 10 hari masuk, karena memang dia kasih rezeki oleh Allah. Masuk Ramadan dia itikaf, dia umroh full Ramadan, Masya Allah, betul-betul ya Allah. Mudah-mudahan kita dikasih rezeki oleh Allah. Amin. Kalau tidak 30 hari, minimal 10 hari terakhir kita bisa itikaf di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Mudah-mudahan ya kita berdoa Allah, ini Ramadan bulan puasa, doa kita dikabul Allah. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu ya. Bisa, kalaupun belum bisa ke sana, minimal di sini dulu lah. 10 hari itu full betul. Bagaimana kiatnya? Ya, kiatnya adalah kita
Tadi siang, upayakan siang itu memang kita maksimalkan untuk melaksanakan amanah-amanah, mungkin pekerjaan kita dan sebagainya. Nah, kalau mungkin bisa kita sempatkan sekedar tidur sebentar, ada namanya istilahnya qailullah, ya, itu menjelang zuhur, tidur sebentar. Niatnya agar supaya kita bangun malam. Nah, jadi kalau kita bisa sempatkan tidur siang dengan niat bangun malam, insya Allah Allah akan mudahkan kita. Tetapi yang perlu kita ingat, nah ini sekali lagi belajar dari baginda Rasulullah SAW. Memang kita ini perlu banyak mengkaji lagi, perlu banyak membaca sirah lagi. Beliau itu malamnya tidurnya tidak banyak, tetapi siangnya luar biasa sehat. Kenapa? Karena kita persepsi kita ini yang kadang-kadang mohon maaf salah. Ya, kalau orang banyak bangun malam itu justru siangnya ngantuk. Tapi Rasul, tapi tadi memang kualitas tidurnya, kualitas kehidupannya, termasuk antara hatinya tadi, kebersihan hati. Beliau kalau dikisahkan itu tidurnya tidak berapa jam, 3 atau 4 jam. Bangun malamnya kakinya sampai bengkak-bengkak. Tetapi ada ulama menyebutkan generasi Rasul, generasi sahabat di masa Rasul. Bayangkan sahabatnya, ya, bukan Rasulnya, apalagi Rasul. Sahabatnya itu adalah diibaratkan fursanun fin nahar wa fil lail, ruhbanun fil lail wa fursanun fin nahar. Mereka itu pada malam harinya adalah seperti orang-orang yang ahli ibadah. Jadi mereka betul-betul memaksimalkan malamnya untuk dekat kepada Allah, ahli ibadah, baca Quran, sholat malam. Sampai-sampai mereka sholat malamnya itu hanya sebagian daripada. Maka kata Allah tentang malam ini, wa minal laili fatahajjad bihi, dan pada sebagian malam, pada sebagian malam mereka bangun untuk mengadu kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Mereka sholat tahajud sebagai apa? Nafilah, ibadah tambahan. Nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Oleh karena itu mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rahasianya, ya. Mereka malam bangun, ya, fisiknya dikuatkan oleh Allah, malamnya seperti ahli ibadah yang luar biasa ibadahnya kepada Allah. Wa fursanun fin nahar, siangnya seperti singa yang hebat, ya, bekerjanya kuat, bekerjanya hebat, ya, punya pemikiran yang bagus, beribadah interaksi sosialnya baik, bermanfaat buat orang banyak. Nah, kalau bisa seperti itu, masya Allah. Bayangkan ulama tadi mengatakan itu generasi sahabat, apalagi Rasul. Rasul itu pasti di atas itu, ya. Saya ingin ulangi sekali lagi, ya, ruhbanun fil lail, mereka itu ibarat ruhbanun fil lail wa fursanun fin nahar. Malamnya adalah mereka itu ibarat orang-orang ahli ibadah yang luar biasa ibadahnya dekat kepada Allah, tetapi siangnya mereka itu seperti singa yang siap menerkam, punya tenaga, punya energi, punya semangat, yang hidupnya itu bermanfaat, wabil khusus buat kehidupan masyarakat umum untuk agama ini. Mudah-mudahan bermanfaat seperti itu. Siap, jazakallahu khair Ustaz. Baik, iwabillah rahimakumullah, demikianlah kita dengarkan pemaparan dan juga penjelasan dari narasumber kita Ustadz Haji Muhammad Zayadi SPT tentang keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iwabillah rahimakumullah, kita berdoa semoga Ustadz kita Ustadz Haji Muhammad Zayadi SPT selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam melakukan setiap aktivitasnya. Amin. Wabillahi rahimakumullah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan salah kata. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.